Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrunillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ummati Muhammad ajma'ina ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wahai saudara-saudaraku sesama umat manusia dan saudara-saudaraku seiman dimanapun berada, terlebih dahulu mari kita awali dengan berdoa. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang semoga kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada kesempatan ini adalah bacaan Al-Fatihah sebagai rukun solat, bagian yang pertama. Pada bagian pertama ini saya akan menyampaikan sebuah saduran dari kitab Syarah Safinatun Najah karya Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Bantani, halaman 52 sampai 53. Perlu diketahui oleh saudaraku semua bahwa kitab yang disarahi Syekh Nawawi Al-Bantani ini diberi tajuk Matan Safinatun Najah, atau yang bermakna bahtera keselamatan. Kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumar Al-Hadrami yang berbasis pada madhab Syafi'iyah. Syekh Salim bin Sumar adalah seorang ulama ahli fikih dan juga ulama ahli tasawuf yang beraliran madhab Syafi'iyah. Beliau dilahirkan di desa Diasbuh, Yaman. Syekh Sumair pernah menjabat menjadi seorang qadhi atau hakim yang mengambil keputusan berdasarkan syariah Islam yang sangat adil pada abad 13 Hijriah di Hadramaut, Yaman. Sementara Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri merupakan seorang ulama besar dari Indonesia yang dulu di kota Mekah populer disebut ulama dari tanah Al-Jawi atau Nusantara. Syekh Nawawi adalah ulama kelahiran tahun 1230 Hijriah atau berdepatan tahun 1613 Masehi di desa Padaleman, Banten, sehingga beliau dinisbahi dengan nama Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menduduki posisi sebagai salah satu imam besar bagi pengikut madhab Syafi'iyah di Masjidil Haram. Dalam kitab Syarah Safinatun Najah ini Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa sebagai rukun yang keempat, membaca Al-Fatihah boleh dilakukan dengan cara hafalan. Bagi yang sudah hafal, maka memang lazimnya seperti itu. Atau bagi yang belum hafal, bisa dengan cara talqinan, dituntun oleh seseorang. Ya, ini terutama misalnya bagi seorang yang mu'alaf, yang memang belum sama sekali mampu membaca Al-Fatihah. Atau juga yang mungkin
sudah lama menjadi seorang muslim, tapi karena belum ada kesempatan untuk belajar secara baik, maka dia boleh mengawalinya dengan cara talqinan, dituntun oleh seseorang yang dia percaya bisa menuntun bacaan Al-Fatihahnya. Atau juga bisa dengan cara melihat mushaf atau sejenisnya. Hingga juga bisa dengan cara menggunakan bantuan alat tertentu, misalnya penerang kalau memang situasinya gelap, atau bentuk-bentuk alat-alat yang membantu yang lainnya. Membaca Al-Fatihah ini dihukumi diwajibkan pada setiap rokaat, baik sholat itu merupakan sholat sirriyah yang bacaannya tidak bersuara atau suaranya pelan sirri, maupun sholat yang jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya, ya, seperti sholat di malam hari, maghrib, kemudian isya dan subuh. Baik itu dilakukan oleh seorang yang menjadi imam dalam berjamaah, ataupun juga makmum, ataupun bagi yang melaksanakan sholat sendiri atau disebut dengan munfarid. Nah, Syekh Nawawi ini mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadis yang beliau kutip, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau yang kita kenal Syaikhoni dalam ilmu hadis. Kalau ada istilah Syaikhoni berarti itu merujuk sebuah hadis yang disepakati itu hukumnya sahih oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim sebagai ulama hadis. Nah, di sini sabda Nabi yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah berbunyi, la sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil Kitab, bahwa tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca pembukanya kitab atau surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah kadang disebut dengan nama lainnya Fatihatul Kitab. Nah, menurut Imam Al-Bughawi yang dikutip oleh Syekh Nawawi dalam kitab Syarah Safinatun Najah ini, yang disebutkan dalam kitabnya Al-Masabih, ada sebuah hadis yang dikutip Imam Al-Bughawi di sini. Sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan melalui atau disandarkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang dalam sholatnya tidak membaca Ummul Quran atau surah Al-Fatihah, nah ini nama yang lain sinonimnya selain tadi Fatihatul Kitab, Al-Fatihah juga sering juga atau boleh disebut juga dengan Ummul Quran, induknya isi yang ada di dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, barang siapa yang dalam sholatnya tidak membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah, maka ia termasuk khidaj atau tidak sempurna. Maaf kalau anggota tubuh itu seperti anggota badan yang terputus, misalnya teramputasi karena sesuatu hal. Nah, ini maknanya adalah terputus pahalanya alias tidak sah.
Nah, ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditanya oleh sahabat yang lainnya, bagaimana jika kita di belakang imam, artinya sebagai makmum? Maka beliau menjawab, bacalah Al-Fatihah oleh dirimu sendiri, karena saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membagi sholat seseorang itu antara aku, demikian kata Allah, dan hambaku, menjadi separuhan atau separuh bagian untuk hamba manusia yang sholat, melakukan penyembahan melalui sholatnya, dengan Allah sebagai al-ma'bud yang disembahnya. Itu ada separuh bagian. Nah, bagi hambaku, dalam hadis ini disebutkan, adalah sesuatu yang ia permintakan. Maka ketika ia berucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menimpalinya dengan mengatakan, hambaku telah memujiku. Ketika hambaku berucap Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah menimpalinya dengan mengatakan, hambaku telah memujiku. Ketika hambaku berucap Maliki Yaumiddin, maka Allah menimpalinya dengan mengatakan, hambaku telah mengagungkan aku. Ketika hambaku berucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menimpalinya dengan mengatakan, ini adalah antara diriku dan hambaku, maka pintalah apapun wahai hambaku. Ketika hambaku berucap ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menimpalinya dengan mengatakan, ini adalah antara diriku dan hambaku, maka pintalah apapun wahai hambaku. Demikian ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun di sini Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian menjelaskan, jika seorang musolli atau pelaksana sholat memang betul-betul belum mampu atau tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka untuk sementara karena uzur syar'i ketidakmampuannya ini, maka ia diperbolehkan menggantinya dengan membaca ayat Al-Quran yang lainnya yang jumlahnya atau bobotnya setara dengan 7 ayat surah Al-Fatihah tersebut. Kendati pun hal ini memang berbeda pendapat umum yang muktamad atau yang menjadi acuan pokok. Nah, ini diakui oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Demikian pula menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, jika pelaksana sholat ini belum melakukan hal tersebut, artinya mengganti dengan 7 ayat Al-Quran lainnya yang setara dengan jumlahnya dengan jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah, maka ia juga diperbolehkan dengan cara menggantinya sementara waktu dia belum mampu membaca Al-Fatihah, maka dia boleh menggantinya dengan membaca zikir atau doa yang dia sudah mampu ucapkan atau hafalkan.
Namun di sini Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian menjelaskan, sama halnya dengan tadi prinsip dalam mengganti surah Al-Fatihah itu dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang setara hukumnya, setara bobotnya dengan 7 ayat surah Al-Fatihah. Untuk yang mendapatkan atau dalam kondisi udzur syar'i, belum ada kemampuan karena dia baru memeluk Islam, dan kebetulan dia sudah mampu berzikir atau hafal, maka dia diperbolehkan dengan menggantinya sementara waktu dengan mengucapkan zikir atau doa sebanyak 7 macam kata. Syekh Nawawi di sini memberikan contoh dalam kitab Syarah Matan Syarah Safinatun Najah ini. Misalnya dengan zikir seperti ini, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa masya Allah. Nah, bacaan zikir tersebut masih ada 6 kata, kata Syekh Nawawi. Sehingga lalu beliau mengutip pendapat Imam As-Suwaifi yang mengatakan bisa ditambah dengan membaca basmalah di awalnya, sehingga kemudian menjadi setara 7 macam kata dalam zikirnya tersebut. Seperti zikir demikian pula banyak kata dalam doa. Ini sebagai rukun yang dijadikan pengganti Al-Fatihah bagi yang udzur syar'i sedang tidak ada kemampuan, tapi dia memang terus harus tetap belajar sampai mampu, dan kebetulan juga tidak ada yang menuntunnya dengan cara talqinan tadi, maka doa yang dipanjatkan juga harus mengandung 7 kata dan dengan menggunakan bahasa Arab. Doa yang dipanjatkan harus berhubungan dengan permohonan bagi kehidupan akhirat. Nah, demikian Syekh Nawawi mengingatkan. Namun, jika belum tahu atau belum hafal doa tentang akhirat, maka untuk sementara waktu juga boleh, kalau memang kebetulan dia baru menghafal doa yang bersifat duniawiyah. Syekh Nawawi juga mengatakan bagi yang kemudian belum punya kemampuan untuk berdoa dengan menggunakan bahasa Arab, maka ia juga diperbolehkan dengan doa yang diterjemahkan dalam bahasa yang dimilikinya atau yang dimampunya, misalnya bahasa Indunya, bahasa ibunya misalnya. Ya, seperti orang Indonesia tentu dengan bahasa Indonesia, orang Eropa, Amerika misalnya dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Itali, Spanyol dan seterusnya. Demikian pula orang di Afrika dengan bahasa tertentu. Dengan prioritas pada doa yang sifatnya ukhrawiyah, doa-doa yang akhirat. Namun jika belum mampu juga, maka ia diperbolehkan dengan doa duniawiyah, doa-doa yang urusannya terkait dengan hal-hal yang ada di dunia ini, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang menjadi bahasa ibunya atau bahasa ibunya. Bahkan bagi yang belum mampu juga melakukan hal-hal tersebut, artinya belum mampu membaca Al-Fatihah, tidak ada yang menuntunnya talqinan,
maka kemudian dia menggantinya dengan 7 ayat Al-Quran yang jumlahnya setara atau bobotnya setara dengan 7 ayat Al-Fatihah. Belum mampu juga, maka digunakan sementara dengan zikir yang tadi sudah dicontohkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa masyaallah. Atau ketika belum mampu, maka dia boleh juga untuk sementara waktu dengan cara memanjatkan doa. Kalau dia sudah mampu membaca atau menghafal doa berbahasa Arab, maka tentu menggunakan bahasa Arab, dan doanya pun yaitu dengan doa-doa yang sifatnya ukhrawiyah. Ketika sudah mampu menghafal doa yang ukhrawiyah tersebut, kalau belum mampu maka boleh dengan doa yang bersifat duniawiyah. Dan ketika belum mampu dengan doa yang sifatnya ukhrawiyah ataupun tadi juga duniawiyah dengan yang berbahasa Arab, maka dia boleh juga untuk sementara waktu dengan menggunakan doa yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimilikinya atau bahasa ibu. Nah, maka kalau memang sama sekali belum mampu, dia betul-betul dalam kondisi yang memenuhi syarat udzur syar'i, maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan solusi. Dia diperbolehkan dengan menggantinya sekedar berdiri saja dalam sholatnya dengan durasi waktu yang sama dengan durasi ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya. Ini sampai pada titik orang yang memang mengalami situasi udzur syar'i seperti itu, maka diperbolehkan asal berdiri seukuran durasi waktu membaca Al-Fatihah, insya Allah sah sholatnya. Ini demikian penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang disadur dari kitab Syarah Safinatun Najah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, untuk memberikan perspektif tentang bagaimana keluasannya pandangan para ulama Islam dalam memahami ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Islam, kemudian dirumuskan dalam konteks fikih Islam, dalam fikih sholat, tentu tentang masalah Al-Fatihah, bagi orang-orang yang memang mengalami situasi-situasi yang masih dalam kategori udzur syar'i tertentu yang dijelaskan, maka itu bisa dilaksanakan. Yang dipastikan adalah setiap orang yang sudah menjadi seorang muslim, maka dia harus tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktunya dengan kondisi yang bisa disesuaikan dengan kadar kemampuannya ketika memang belum dalam situasi yang ideal atau yang seharusnya, atau yang masuk dalam kategori memiliki rukhsah karena adanya udzur syar'i seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, demikian kajian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangan saya dan mohon ampunan atas khilaf dan dosa saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.